Episode 49. Pernikahan kontrak Sang CEO. Rahel tersenyum Bu empat as di empat tas Andrew. Akhirnya kau jatuh lagi dalam pelukanku. Akan aku pastikan kali ini kau tidak bisa lepas dariku. Rahel tersenyum tipis sambil melirik ke arah ponsel, yang sudah dia sediakan di meja kecil samping tempat tidur. Rencananya adalah ketika Andrew tidur, dia akan mengambil foto-foto telan jong mereka sebagai senjata untuk menjauhkan Diana. Agar wanita itu bisa melihat kemesraan yang masih terjalin di antara dia dan Andrew. Andrew ingin mulai kegiatannya, namun tiba-tiba bunyi handphone berbunyi, dan bergetar bersamaan di saku celana Andrew yang masih dikenakannya. Rahel berusaha menggapai saku celana Andrew dan mematikan handphone tersebut tapi tidak berhasil. Akhirnya Andrew duduk dan mengambil handphone di saku celana bermaksud untuk mematikannya ketika dilihat nama yang menghubunginya di sana. Diana. Dia terdiam dalam kebingungan. Handphone masih berbunyi dan nama itu tampak memanggilnya berulang-ulang, dan dengan pandangan yang masih sedikit kabur, dia menoleh ke arah wanita yang tergeletak es di sisinya. Menoleh ke arah handphone dan wanita tersebut bergantian. Sayang, matikan ponselmu, aku sudah tidak sabar. Tanpa sadar Andrew memencet tombol hijau dan tersambung dengan Diana. Halo, Andrew. Halo sayang, kau di sana. Suara itu mengejutkan Andrew. Segera dia tersadar dan mematikan handphone, memandang Rahel penuh amarah, dan turun dari tempat tidur bergegas menuju kamar mandi. Di kamar mandi dia lepas semua pakaian dan mulai mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Air mengucur deras membasahi kepala dan sekujur tubuhnya. Rasa pusing sedikit berkurang. Rasa bersalah semakin bertambah. Maafkan aku. Maafkan aku. Berulang-ulang Andrew mengatakan kalimat itu, sambil sesekali memukul kening dan dadanya. Pintu kamar mandi diketuk perlahan. Sayang, apa yang kau lakukan? Sayang, ayo cepat, aku sudah tidak sabar. Rahel diam sesaat mencoba mendengarkan suara di balik pintu. Kemudian dia mengetuk semakin keras. Sayang, ayo cepat keluar. Sayang. Tidak ada sahutan dari dalam kamar mandi, hanya suara air yang mengucur deras. Rahel marah. Andrew. Keluar Andrew. Jangan kau berani meninggalkanku seperti ini. Andrew. Rahel kalap dan mulai menggedor pintu semakin keras. Keluar kau, Rahel mengumpat keras. Kemudian memakai jubah tidurnya dan duduk di tempat tidur dengan mendekap tangannya. Pandangannya tajam menatap pintu kamar mandi. Rahel marah. Siapa pengacau yang tiba-tiba menghubungi Andrew? Beberapa saat kemudian Andrew keluar dari kamar mandi, dengan memakai celana panjangnya kembali, berjalan melewati Rahel dan mulai mengenakan kemejanya. Andrew sayang, kemarilah. Suara Rahel lembut mencoba merayu lagi dengan penuh harapan. Andrew menoleh dan memandang Rahel dengan tatapan tajam penuh kebencian. Wanita gila. Beraninya kau melakukan itu lagi. Suara Andrew keras dan kasar. Baru kali ini kau lolos dan mengumpatku. Desis Rahel dengan sinis. Kau wanita gila. Lia, aku gila. Gila karenamu. Andrew tidak menghiraukan makian Rahel, dia pergi keluar dan membanting pintu kamar dengan keras. Kemudian menuju kamar Conrad dan mendapati bocah tersebut sudah tertidur pulas. Andrew membaringkan dirinya di sisi Conrad, dan mencium kening bocah ini serta menaikkan selimut di tubuh kecilnya. Kalau saja bukan karena rasa kasihan pada bocah ini, dan keinginan Diana untuk memiliki anak. Dia tidak akan rela menginjakan kakinya lagi di rumah ini. Andrew mengambil ponselnya kembali dan menekan nomor Diana. Panggilan tersambung. Halo Andrew. Andrew terdiam sejenak. Kau di sana Andrew? Apakah kau baik-baik saja? Suara wanita di seberang sana terlihat panik. Aku baik-baik saja.
Terima kasih kau sudah menghubungi aku tadi. Kata Andrew bersungguh-sungguh. Oh itu. Aku kira kau marah karena aku menghubungimu. Kenapa aku harus marah? Karena tiba-tiba kau mematikan teleponnya. Ah itu karena kesalahan. Oh, oke. Aku sempat takut. Takut bagaimana? Entahlah, aku merasa ada hal buruk terjadi padamu. Dan ketika kau matikan teleponmu aku menjadi semakin khawatir. Suara Diana tampak begitu khawatir. Andrew terdiam. Ternyata gadis kecilku amat sangat peka. Terima kasih kau menyelamatkan aku. Menyelamatkan bagaimana? Apakah benar ada hal buruk terjadi padamu? Tanya Diana dengan panik. Tenanglah, tidak ada hal buruk terjadi. Aku baik-baik saja. Andrew meyakinkan Diana. Syukurlah kalau begitu. Jam berapa kau akan pulang malam ini? Andrew terdiam sesaat mendengar kata Diana. Dia berpikir sejenak. Aku tidak akan pulang malam ini. Aku ada urusan bersama Brian. Besok pagi aku akan kembali. Baiklah. Jaga dirimu baik-baik ya. Jangan berbuat macam-macam. Ancam Diana dengan lembut. Tentu saja. Aku mencintaimu. Kata Andrew dengan suara bersungguh-sungguh. Aku juga mencintaimu. Pembicaraan di antara mereka terhenti. Andrew meletakkan ponsel di lantai. Dia berbaring dengan melipatkan kedua tangannya sebagai sandaran kepala. Banyak hal yang dia rencanakan untuk masa depan. Perceraian dengan Rahel bukanlah hal yang mudah meskipun dari awal pernikahan, mereka sudah pernah menandatangani perjanjian harta terpisah. Masalah yang ditimbulkan oleh Rahel, dan keluarganya bisa mengguncangkan stabilitas perusahaan yang selama ini dia perjuangkan. Andrew mengambil ponselnya kembali dan menghubungi seseorang. Brian, kumpulkan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah Rahel dan keluarganya. Aku harus segera menyelesaikan masalah ini. Lia, sudah mulai terkumpul. Tapi kita masih memerlukan satu lagi bukti yang tak terbantahkan. Kata Brian di seberang sana. Baiklah, perintahkan orangmu untuk bekerja lebih giat. Aku akan menggandakan bonus mereka. Oke. Andrew menghela nafas panjang dan mulai memejamkan mata, setelah memastikan pintu kamar Conrad terkunci rapat dari dalam. Episode 50. Anak siapa ini Andrew? Bagaimana kau mengenalnya? Apa hubungan kalian? Tanya Diana bertubi-tubi dengan lirih, takut bocah kecil dalam pelukannya terbangun. Pertanyaan yang sedari tadi bergayut dalam benak akhirnya dia utarakan, meskipun hatinya resah takut dengan kenyataan yang mungkin di luar harapan. Andrew terdiam tanpa jawaban. Dia menatap Diana di hadapannya dalam diam, membuat gadis itu semakin bertanya-tanya. Apa hubungan anak ini dengan Meredith? Tanyanya lagi. Andrew tetap diam membisu dan tidak berusaha menjawab pertanyaannya. Apakah ini anakmu dengan Meredith? Tanyanya dengan gusar. Rasa penasaran semakin kuat. Apalagi ketika Andrew tetap diam membisu dan hanya menatapnya. Perlahan Diana melepaskan pelukan Conrad, dan duduk diam di pinggiran tempat tidur sambil menghembuskan nafas yang menyesakan. Dia menyibak rambutnya dan melangkah keluar dari kamar, meninggalkan Andrew dalam diamnya. Flashback on. Loh, ada Unti. Unti Conrad kangen. Bocah kecil yang dia kenal tiba-tiba masuk dan memeluk Diana, yang tersenyum ceria melihat kedatangannya. Sesaat Diana tidak menyadari situasi. Sementara Andrew terperangah ketika mengetahui mereka berdua saling mengenal. Dia menutup pintu dengan perlahan, dan melihat mereka saling memeluk di hadapannya, dengan perasaan yang sulit dia ungkapkan. Conrad, kok tahu Unti di sini? Dengan siapa Conrad kemari? Tanya Diana sambil menunduk memandang bocah kecil di hadapannya. Dengan dengan Uncle. Conrad menunjuk kepada Andrew. Diana menengadahkan kepalanya dan melihat Andrew meletakkan tas juga koper kecil. Sementara Diana memandang Andrew dengan penuh tanya. Uncle. Unti.
Konrad bawa mainan, ayo main dengan Konrad. Bocah itu menarik tangan Diana sambil mengeluarkan puzzle dari tas ranselnya dan juga beberapa mobil Tomica. Diana tidak sempat berpikir lebih jauh, dia mengikuti permintaan bocah itu dan bermain bersama. Andrew pun ikut bergabung. Pagi itu kondominium tempat mereka yang biasanya sepi, dipenuhi canda dan gelak tawa seperti sebuah keluarga nyata. Setelah makan siang, sementara Diana mencuci piring dan merapikan meja makan, Andrew dan Konrad asyik menonton televisi. Samar-samar dia mendengar pembicaraan mereka, Konrad boleh sering-sering kemarikan. Suara bocah itu terdengar penuh harap, dan tawanya terdengar riang setelah menerima jawaban dari Andrew. Banyak pertanyaan terlintas dalam pikiran Diana mengenai Konrad dan Andrew. Hatinya resah. Konrad, ayo tidur siang. Nanti sore kita akan bermain di taman di bawah ya. Ajak Diana. Lia Unti. Konrad anak yang penurut. Selama hidupnya dia tidak pernah membantah. Karena kepribadiannya yang selalu ditindas oleh Rahel. Flashback off. Diana masuk ke ruang makan dan mengambil segelas bitter lemon, kemudian duduk diam di sofa sambil memandang ke jendela luar dengan pemandangan kota M yang sibuk. Dan lamunannya terusik ketika dia merasakan tangan, yang hangat menyentuh bahu kemudian duduk memeluknya. Andrew menyandarkan kepalanya di bahu Diana. Mereka terdiam sesaat. Hanya hembusan nafas hangat yang terdengar. Konrad adalah anak salah satu pegawaiku yang meninggal. Dia tidak memiliki siapapun. Ibu kandung Konrad tidak bisa membawanya kembali ke negara asal karena dia dideportasi. Kemudian aku mengadopsinya. Andrew menjelaskan. Diana diam berusaha mencerna. Lalu apa hubungannya dengan Meredith? Tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Diana memandang Andrew dengan masih tidak mengerti. Aku pernah bertemu dia di Vatikan, dengan Meredith dan seorang wanita lainnya. Dia memanggil salah seorang dari mereka Momi. Mungkin itu sepupuku yang bersama dengan Konrad dan Meredith. Jawab Andrew asal. Dan aku pernah bertemu Konrad beberapa kali di mall. Dia selalu bercerita tentang Daddy yang tidak pernah pulang, dan Momi yang tidak pernah menghiraukan bahkan menyayanginya. Pertanyaannya semakin menyelidiki. Andrew terdiam dengan cerita Diana, dia sibuk memikirkan alasan yang tepat. Karena dari dalam lubuk hatinya, Andrew takut apabila Diana mengetahui status dirinya, dia akan kecewa dan meninggalkan Andrew. Mungkin itu sosok dalam hayalannya karena aku selalu sibuk. Kata Andrew. Diana hanya mengangguk mencoba mempercayai perkataan Andrew. Kasihan anak itu. Lirih suara Diana. Suasana hening beberapa saat. Lalu apakah dia akan tinggal bersama kita? Tanya Diana. Andrew masih memeluknya dari belakang. Hembusan nafas Andrew terdengar berat menandakan ada banyak hal yang mengganjal di hatinya dan berkecamuk dalam pikiran. Ingin rasa hati membelai untuk meringankan beban pria terkasihnya. Tapi tubuhnya tercekat. Hatinya masih menanti jawaban. Apakah kau keberatan? Tanya Andrew sambil menoleh ke arah Diana. Tentu saja tidak. Andrew segera mendaratkan kecupan di pipi Diana mendengar jawaban polos gadis yang dia cintai. Tidakkah kau mengerti hatiku Andrew? Aku menginginkan sebuah hubungan yang lebih mengikat kita, batin Diana. Terima kasih sayang. Sekali lagi Andrew mengecup bibir Diana dan kembali dia memeluk erat wanita yang dia cintai. Jangan pernah lelah dengan diriku. Tunggu aku dengan kesabaranmu hingga aku menyelesaikan semua masa laluku. Tetaplah di sisiku selalu. Andrew. Diana ragu melanjutkan perkataannya. Ya, katakan. Suara Andrew terdengar lembut di telinga. Apakah kau menyembunyikan sesuatu? Pertanyaan Diana yang ragu-ragu membuat Andrew tersentak. Sesaat lidahnya keluh. Pandangan matanya kosong, hatinya gelisah. Kenapa kau bertanya seperti itu? Berbalik bertanya seraya menata debaran di jantungnya. Entahlah. Terkadang aku merasa hidupmu penuh rahasia.
Aku tidak sepenuhnya mengenal dirimu. Diana memandang tepat di manik mata Andrew. Pertanyaan ini sudah bergayut dalam hatinya 1,5 tahun lamanya. Kau terlalu banyak berpikir dan menonton serial drama. Andrew menjentik kening Diana. Terkadang serial drama pun berbasis dari kenyataan. Semua tentang diriku bisa kau searching di Google. Ucap Andrew dengan angkuh menyembunyikan perasaan hatinya dan berusaha mengalihkan perhatian Diana. Lia tuan terkenal. Kau memang orang yang hebat. Tapi aku hanyalah mantan seorang bartender. Siapa aku di sisimu hanyalah cemooh. Kenapa kau memilihku di antara banyak wanita luar biasa yang mengelilingimu? Kau seharusnya merasa beruntung sanggup memenangkan hatiku dari sekian ribu kandidat. Lagi-lagi nada suaranya terdengar angkuh dan membuat merah telinga. Oh ya. Diana melepaskan diri dari pelukan Andrew dan melangkah pergi. Kalau diteruskan bisa tambah besar kepala dia dan aku akan merasa semakin kecil. Mau kemana kau? Tanya Andrew. Mau membangunkan Conrad. Sudah sore waktunya bermain di playground. Ini salah satu alasanku tidak akan pernah melepaskanmu. Kasih sayang yang tulus darimu.